Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Duyanti. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Titi Sediani dan Uga Frasida Wulianto. Di sini kami akan mempresentasikan penilaian autentik kurikulum 2013. Pengertian penilaian autentik, penilaian dapat memiliki dua pemahaman dan pelaksanaan, yaitu pengujian dan pengukuran. Penilaian autentik menekan kemampuan siswa untuk mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki secara nyata dan bermakna. Sebagaimana yang dinyatakan Mueller dan Nurgiantoro, penilaian autentik merupakan suatu bentuk tugas yang menghendaki peserta didik untuk menunjukkan kinerja di dunia nyata secara bermakna, yang merupakan esensi pengetahuan dan keterampilan. Dalam kegiatan dengan kurikulum 2013, pemahaman penilaian autentik memiliki pengertian yang lebih komprehensif, yaitu hal ini sebagaimana dikutip dari American Library Association. Autentik didefinisikan sebagai proses evaluasi untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Hal yang diutamakan dalam penilaian autentik adalah konfirmasi terhadap seluruh kegiatan penilaian, sehingga pada setiap kegiatan penilaian yang dilaksanakan, pencatatan seluruh proses dalam hasil penilaian perlu diperhatikan. Sekecil apapun kegiatan yang dilakukan peserta didik perlu mendapat penghargaan dari guru. Guru perlu mempersiapkan beragam instrumen penilaian untuk kegiatan ranah pendidikan, yaitu aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilannya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang perbedaan penilaian autentik dan penilaian tradisional atau klasik. Yang pertama, penilaian autentik mengukur semua aspek pembelajaran yaitu kinerja, produk, atau hasil. Nah, di sini maksudnya adalah penilaian autentik ini mengukur pada skala kinerja, hasil atau produk yang dibuat oleh peserta didik. Sedangkan penilaian tradisional, yang pertama, umumnya yang diutamakan adalah respon peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Nah, biasanya pada saat pembelajaran berlangsung itu peserta didik langsung diberi pertanyaan oleh guru. Yang kedua, penilaian autentik yang kedua yaitu dilaksanakan saat dan sesudah proses pembelajaran. Nah, penilaian autentik ini bisa dilaksanakan pada saat pembelajaran maupun sesudah proses pembelajaran. Untuk yang penilaian tradisional, peserta didik diharapkan menjawab pertanyaan yang bersifat terstruktur, misalnya sebutkan, jelaskan, itu merupakan soal yang terstruktur. Nah, untuk yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan juga sumber. Untuk penilaian autentik ini lebih luas sifatnya karena menggunakan berbagai macam sumber dan juga cara. Sehingga ini tuh bisa lebih bervariasi dalam mengajarkan kepada peserta didik. Untuk yang penilaian tradisional yaitu menilai kemampuan siswa dalam memberikan jawaban benar. Nah, untuk penilaian tradisional ini umumnya jawabannya hanya ada pilihan benar dan juga salah. Selanjutnya yang keempat yaitu tes hanya salah satu alat pengumpulan penilaian. Nah, di sini tuh tesnya tidak bersifat wajib tapi hanya salah satu dari alat pengumpulan penilaian. Untuk yang tradisional, tes diberikan tidak berhubungan dengan realitas siswa. Jadi di sini tuh tidak bersifat nyata pada kehidupan sehari-hari siswa untuk yang penilaian tradisional. Nah, yang kelima, untuk penilaian autentik yaitu tugas-tugas yang diberikan mencerminkan bagian-bagian kehidupan nyata setiap hari. Nah, untuk yang penilaian autentik ini sendiri, tugas-tugasnya itu bersifat nyata, langsung ada dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dipraktikkan langsung oleh peserta didik. Sedangkan penilaian tradisional yang kelima yaitu tes terpisah dari pembelajaran yang dilakukan siswa. Nah, tesnya ini tidak bersifat langsung setelah sesaat ataupun setelah proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, untuk penilaian tradisional adalah hasil tes diberikan dalam bentuk skor. Nah, ini tesnya
dalam penilaian tradisional itu bentuknya berupa skor. Skor-skor yang telah didapat melalui melalui proses yang telah dilaksanakan. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik penilaian autentik. Nah, yang pertama bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. Pencapaian kompetensi terhadap suatu kompetensi dasar formatif maupun pencapaian terhadap standar kompetensi atau kompetensi inti dalam satu semester atau disebut juga dengan sumatif. Nah, di sini maksudnya adalah dalam karakteristiknya penilaian autentik ini bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. Selanjutnya yaitu mengukur keterampilan dan formasi, bukan mengingat fakta, menekankan pencapaian kompetensi keterampilan atau skill dan kinerja atau performance, bukan kompetensi yang sifatnya hafalan dan ingatan. Nah, yang perlu ditekankan dalam karakteristik penilaian autentik ini adalah lebih kepada keterampilan atau performasi. Bagaimana seorang peserta didik itu mau menunjukkan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan formasinya, bukan pada hafalan atau ingatan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang selanjutnya, berkesinambungan dan terintegrasi merupakan satu kesatuan secara utuh sebagai alat untuk mengumpulkan informasi terhadap pencapaian kompetensi siswa. Nah, di sini tuh maksudnya adalah kemampuan performansi merupakan suatu kesatuan secara utuh sebagai alat untuk mengumpulkan informasi terhadap pencapaian siswa. Nah, yang terakhir dapat digunakan sebagai feedback, dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap pencapaian kompetensi siswa secara komprehensif. Nah, di sini penilaian autentik ini dapat digunakan sebagai timbal balik yang digunakan untuk penilaian terhadap pencapaian kompetensi yang telah diraih oleh siswa. Terima kasih. Baik, saya Uga Frasida Ulyanto akan melanjutkan pembahasan yang ketiga mengenai penilaian autentik dalam penilaian kelas. Kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik untuk menilai kemajuan belajar siswa. Penilaian yang dilakukan ini meliputi penilaian kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan juga kompetensi keterampilan. Sehingga dalam mengumpulkan data maupun informasi dari proses dan hasil belajar siswa, guru dapat menerapkan beberapa teknik maupun instrumen yang mencakup kompetensi tersebut. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yakni mengenai penilaian kompetensi sikap. Penilaian kompetensi sikap ini merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati perasaan atau penilaian siswa, kepercayaan atau keyakinan siswa, dan kecenderungan untuk berperilaku siswa berkaitan dengan suatu objek. Alat atau instrumen yang dapat dilakukan atau yang dapat digunakan dalam penilaian kompetensi sikap ini yakni ada observasi. Observasi ini merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang selanjutnya ada penilaian diri, yakni penilaian yang dilakukan dengan meminta peserta didik mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya ada penilaian teman sebaya, merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dengan meminta siswa untuk mengemukakan kelebihan ataupun kekurangan yang dimiliki temannya, sehingga penilaian teman sebaya dan merupakan kebalikan dari penilaian diri. Kalau teman sebaya menilai temannya, sedangkan penilaian diri menilai dirinya sendiri. Untuk selanjutnya ada penilaian jurnal, yakni merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Yang selanjutnya ada
penilaian ranah pengetahuan, yakni penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kompetensi pengetahuan ini ada tes tertulis, yakni merupakan salah satu teknik penilaian untuk menilai kompetensi pengetahuan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Bentuk soal dan jawaban dari tes tulis tersebut merupakan tulisan. Penilaian tes tertulis terdapat dua tipe, yakni ada soal objektif maupun ada soal subjektif. Yakni soal objektif ini sudah tersedia jawabannya sehingga siswa atau peserta didik itu tinggal memilih jawaban. Seperti contoh multiple choice itu. Yang selanjutnya itu ada soal subjektif, yakni soal yang siswa atau peserta didik itu memikirkan jawabannya sendiri. Seperti contoh ada soal uraian, ada soal uraian singkat seperti itu, sehingga isai, sehingga siswa itu memikirkan jawabannya sendiri. Yang selanjutnya itu ada tes lisan. Tes lisan ini selain dapat digunakan untuk menilai pengetahuan atau pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran, juga dapat digunakan untuk melatih mental atau keberanian dari seorang peserta didik tersebut. Untuk selanjutnya ada penugasan, yakni penilaian yang dilakukan oleh pendidik berupa pekerjaan rumah maupun proyek baik secara individu maupun kelompok, dan telah ditentukan batas waktu pengumpulannya. Untuk selanjutnya ada penilaian kompetensi keterampilan, merupakan penilaian lanjutan dari penilaian sikap dan juga pengetahuan. Karena kompetensi keterampilan ini merupakan gambaran atau kemampuan yang ditunjukkan siswa setelah mengikuti pembelajaran yang telah dilakukan. Alat atau instrumen yang dapat digunakan dalam penilaian kompetensi keterampilan ini, yakni ada penilaian unjuk kerja atau kinerja, ada penilaian produk, dan juga ada penilaian portofolio. Yang pertama yaitu ada penilaian unjuk kerja atau kinerja, merupakan penilaian terhadap tugas yang meliputi pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, dan juga penyajian data yang harus diselesaikan siswa baik secara individu maupun kelompok dalam waktu dan periode tertentu. Yang kedua yakni ada penilaian produk. Penilaian produk ini merupakan penilaian yang dilakukan terhadap proses pembuatan dan juga hasil dari karya siswa tersebut. Utamanya dinilai adalah hasil karya tersebut, tapi dinilai sejak proses berlangsung, proses awal sampai dengan hasil akhir produk yang dibuat oleh siswa tersebut. Untuk selanjutnya ada penilaian portofolio, merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam periode tertentu. Itu tadi merupakan penilaian autentik dalam penilaian kelas beserta instrumen-instrumen yang dapat digunakan untuk menilai hasil belajar siswa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.